Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian penghobi baterai? Ya, mudah-mudahan kalian selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Tuhan yang Maha Kuasa, dan selalu diberikan kesempatan agar kita selalu bisa bereksperimen tentang baterai 18650. Nah, di kesempatan kali ini di part 2, saya khusus berfokus kepada pengisian baterai dan cara mengukur ampere baterai. Di sinetron part 1 kita kemarin telah membahas tentang cara membuka baterai dari baterai pack laptop ya, kemudian membuka, mengukur, dan mengisinya. Sekarang di part 2 kita akan lebih berfokus lagi memilah ataupun mensortir baterai dengan teknik pengukuran dan cara mengukur ampere yang dengan real kapasitasnya. Di saat pertama kali proses pengisian seperti ini yang baru kita bongkar dari baterai laptop, maka jangan kita tinggalkan terlebih dahulu. Kalau bisa kita pantau terus proses pengisian ini bertujuan untuk mengetahui apakah proses pengisiannya berjalan dengan baik, untuk mengetahui apakah ada baterai yang malfunction ataupun gagal fungsi, untuk mengetahui apakah ada baterai yang mempunyai suhu yang tidak normal ataupun panasnya berlebihan. Jika ada baterai yang mempunyai suhu yang berlebihan, silakan diambil dari holdernya dan dipisahkan. Itu positif baterainya memang sudah rusak, kawan. Kemudian, jika lampu biru telah menyala, itu artinya baterai telah terisi dengan penuh ya. Kalau kita hitung ada beberapa buah baterai sel dari baterai laptop HP kalau tidak salah ini ya. Itu sudah menunjukkan indikator full. Sekarang coba kita lepaskan saja baterai yang sudah penuh ini dan akan kita lakukan pengukuran kembali setelah kita lakukan pengisian. Pastikan baterainya berada di tegangan 4,1 ataupun 4,2. Ini 4,1 ya. Kalau 4,2 volt itu maksimal penuhnya. Oke, setelah dinyatakan ini penuh, maka kita akan diamkan terlebih dahulu. Kemudian kita lihat lagi baterai Acer. Nah, kalau baterai Acer ini yang oranye. Kemudian coba kita ukur. Tegangannya berapa volt? Ada di 4,14. Kemudian kita ukur kembali baterai satunya ada di 4,15. Setelah holder pengisian banyak kosong, maka saya harus mengisinya kembali dengan antrian berikutnya. Kemudian saya mencoba untuk mengisi dari baterai yang saya palang ini, saya silang. Karena baterai ini adalah baterai Acer yang kemarin kita cek tegangannya di bawah 1 volt. Saya berharap baterai ini bisa disembuhkan kembali ya. Ini hanya uji-uji dan coba kita. Tapi biasanya baterai yang berada di bawah tegangan 2 volt atau 2,75 di bawahnya itu biasanya langsung koit. Setelah itu saya akan coba mengukur dari baterai yang di tegangannya di bawah 1 volt ini. Kita perhatikan langsung berada di 4,1. Wow, ini quick double fast charging ya. Ini baterai yang saya kasih silang itu kemarin yang mempunyai tegangan di bawah 1 volt. Sekarang kita perhatikan 4,1 dan yang satunya berada di 2,5. Ini betul-betul spontan ya. Artinya dia langsung baru sebentar kita masukkan tegangannya langsung di 4,17. Dan ini adalah ciri-ciri baterai yang sudah rusak. Apabila kita masukkan ke dalam holder baterai, maka apabila tegangannya langsung berada di 4,1 sekian-sekian, maka baterai itu kemungkinan besar rusak. Sekarang coba saya ambil baterai ini. Ini tadi baterai yang jemaah angkatan yang pertama ya, kloter pertama ini. Oke, 4,16 volt. Dan voltnya tetap ya. Sepertinya ini baik, tapi lebih baik kita diamkan terlebih dahulu. Nanti akan kita cek lagi. Saya akan tambah kembali ya baterai yang saya silang. Kemudian saya isi kembali holder yang kosong itu. Sayang kalau tidak digunakan. Tapi sebelumnya akan saya ukur terlebih dahulu tegangannya ada di 0,2 volt. Artinya di bawah 1 volt. Sekarang saya coba saya charger. Sepertinya lampunya ini merah ya, mencharger.
Kemudian langsung saya ukur saja, langsung berada di 4 volt. 4,1 volt. Wah, indikasi ini memang merupakan baterai yang rusak. Apalagi diimbangi dengan lampu indikator TP4056 antara lampu biru dan merahnya itu hidup. Dan pastikan baterai ini kita raba ya. Nanti takut nilai resistansinya memang sudah sangat mengecil. Kalau kita perhatikan secara jelas, TP4056 ini yang kita gunakan untuk baterai yang kita silang, dia hidup lampu indikatornya ya. Lampu indikator biru dan merahnya itu hidup. Sedangkan untuk sel yang di samping kiri sekali itu hanya lampu merahnya saja yang hidup. Sekarang akan coba saya ukur kembali ini baterai yang ek ini untuk memberi apa sih sebenarnya tanda-tanda baterai yang sudah soak. Kita perhatikan. Ketika saya ukur, tegangannya langsung drop ya secara perlahan tapi pasti. Kita bisa lihat di multi digital saya itu tegangannya berada di 2,4 menjadi 2,3 perlahan ya dia akan kembali kepada tegangan asalnya di bawah 1 volt. Ini positif baterainya rusak kawan, dan kita pun sangat sedih. Satu sudah tereliminasi. Kemudian kita angkat lagi yang mempunyai indikator lampunya yang hidup kedua-duanya, antara lampu biru dan lampu merah hidup. Sekarang kita ukur kembali tegangannya, berada di 2,7 awalnya, kemudian turun dan turun kembali. Ini bisa dipastikan dan sangat-sangat bisa dipastikan baterainya memang sudah koit, tidak bisa menyimpan. Oke, sudah 2 yang tereliminasi ya, harus kita singkirkan jauh-jauh baterai ini. Jangan kita paksakan untuk melakukan pengisian trik sana dan sini. Oke, kita cek kembali baterai yang ini sama persis. Karena memang mungkin ya merek Acer, laptop Acer itu kan baterainya sudah lama digunakan mungkin ya. Karena Acer itu kan merek yang sudah cukup lama. Ya, jadi baterainya pun memang sudah waktunya lah meninggal dunia. Sekarang kita lihat ceknya. Wah, ini lebih parah, di bawah 1 volt. Oke, sudah 4 yang tereliminasi. Ini jarak tempuh saya untuk mendapatkan baterai ini 200 km ya, pakai sepeda motor jauh-jauh. Tapi tidak apa-apa, inilah usaha saya. Usaha kamu mana? Kamu jangan pantang menyerah untuk mencari sel baterai lithium yang baik. Jika kalau ada mempunyai uang, silahkan beli yang baru saja ya kawan ya. Itu akan lebih simpel, mudah, dan praktis. Sekarang kita lihat berada di tegangan 3,8. Dan sepertinya tegangannya tetap ya. Coba kita charger saja terlebih dahulu dari baterai ini. Mudah-mudahan baterai ini masih bisa sembuh ya. Oke, akan kita rawat inap terlebih dahulu. Kita cari lagi yang berwarna biru dan merah lampunya. Oke, kita tangkap satu. Sekarang kita ukur. Berada di 3,6. Tapi dia perlahan juga turun kembali. Dan ini sepertinya baterai ini ya 3,5. Turun drop dia kawan, dan ini positif rusak juga. Self discharging namanya. Akan menguras dirinya sendiri. Jadi baterai ini memang ya begitulah kalau baterai sudah lama. Jadi triknya, kalau bisa kalian membeli baterai pack, dan kalau bisa memilih, pilihlah yang model baterai yang agak sedikit lebih baru. Ya, ini sebenarnya trik saja, cara agar mendapatkan sel yang lumayan bagus ya. Kemudian ini berada di 3,7, tapi pun juga turun juga ya kawan. Dan ya beginilah. Ada lagi yang bisa ku lakukan tanpamu. Ku hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa. Apakah ini terkena copyright ya?
Ya nanti kalau kena copyright kita hapus saja ya. Sekedar hiburan kita ya kawan ya. Inilah indikasi ataupun ciri-ciri dari baterai yang sudah tidak bisa kita gunakan setelah kita bongkar dari baterai pack dari bekas baterai laptop ya. Semoga ini membantu. Terus selanjutnya kita setelah mengetahui sel-sel mana yang baik dan yang buruk dari metode pengukuran baik pun dari metode pengisian, kita akan beralih ke pengukuran ampere baterai. Ini yang poin terpenting. Sebelum kita melakukan perakitan baterai pack, kita harus mengetahui berapa perselnya ampere baterai yang kita miliki. Untuk mengukur baterai lithium 18650, untuk mengukur ampernya kita harus mempunyai sebuah alat, yaitu yang namanya capacity tester. Ini bisa kalian temukan di online shop dan komplit ya, kecuali holdernya itu kita harus beli sendiri. Ya, dibekali dengan 2 buah resistor yang di bawah heatsink itu 7,5 ohm di paralel 2. Ini untuk mengatur tegangan seberapa di dischargingnya, ditegang berapa dischargingnya, kemudian kita tekan OK, maka dia akan langsung menguras dan otomatis akan memberitahukan kita berapa nilai kapasitas baterai kita. Ingat syaratnya bateraimu harus kamu cas terlebih dahulu sampai penuh. Tegangannya berapa? Di 4,1. Maka dia akan memberitahukan kita berapa ampere baterai yang kita miliki seperti ini. Setelah beberapa jam, baterai ini menunjukkan nilai ampernya ada di 1,6 amperan. Ya begitu ya. Ini terkurasnya limitnya saya set di 2,7. Ini capacity tester disuplai dengan 5 volt ya. Ini sudah pernah saya buat konten kemarin. Silahkan cari di playlist saya. Sedangkan untuk baterai yang satu ini contohnya, dia menunjukkan nilai ampere di 2,18 amperan. Artinya 2 ampere satu lebih lah gitu kisarannya. Akurat atau tidak saya belum pernah membandingkan dengan merek lain karena saya hanya punya ini saja. Oke, demikian kawanku video kita di part 2 ini. Saya harapkan setelah menonton video ini kalian bisa menentukan sel yang baik dan yang kurang baik. Dan kalian bisa juga mengukur nilai ampere baterai kalian per selnya ya. Hal ini wajib kita ketahui agar tidak ada keraguan dan teka-teki di dalam baterai kita. Sehingga kita merakit baterai pack tidak mempunyai masalah ke depannya. Oke kawanku, di part 3 nanti kita akan coba merepack baterai ini menjadi baterai BMS 3S ataupun 4S sesuai dengan ampere yang dimiliki baterai ini. Sehingga berapa ampere nilai baterai kita. Salam sehat untuk kalian, saya Yoris Elektro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.